Orang di luar sana sulit mencari minyak goreng, dia membagi-bagi, mengiming-imingi masyarakat dengan harga murah, bahkan harganya 10.000 ya, di bawah dari YT untuk 2 liter. Yang konon kabarnya 10.000 itu katakan tidak perlu bayar lagi karena itu dibayari oleh seorang putrinya. Saya melihat di sini ada kesalahan fatal, ada tindakan yang menyalahi sumpahnya sebagai menteri. Ya, selanjutnya ini mengenai konflik of interest Menteri Mendag Zulkifli Hasan ya. Saat operasi pasar, beliau melakukan kampanye untuk memilih anaknya, ya. Nah, ini mungkin ini menjadi sesuatu yang menarik ya, banyak kritik terhadap beliau sampai menyampaikan beraspirasi Pak Jokowi copot saja Mendag ini yang baru ini. Dan mungkin memang dari ada beberapa statement juga yang mungkin mendapat kritikan dari publik ya, dari Mendag yang artinya setelah menjadi Mendag ini tentunya yang diutamakan adalah melayani masyarakat, intinya melakukan hal-hal yang mengedepankan kepentingan publik, bukan kelompok atau golongan. Nah, ini mungkin akan menjadi catatan, salah satu catatan buruk juga ya untuk seseorang yang baru menjabat sebagai menteri, gitu ya. Gimana pandangan Bang Matnur melihat kejadian ini, Bang? Silakan, Bang. Ya, saya kira Pak Zulhas, Menteri Perdagangan yang baru ya, yang menggantikan Pak Lutfi, kali ini melakukan sebuah kesalahan fatal ya, Bro Eko. Ya, karena begini, masyarakat ini punya persoalan harga minyak goreng yang tinggi. Menteri Lutfi diganti karena dianggap gagal dalam menurunkan harga minyak goreng. Jadi harga minyak goreng itu, harga eceran tertingginya itu ditetapkan 14.000 per liter. Ya. Dan itu masih susah. Di daerah di luar Jawa harga minyak goreng curah itu masih di atas 15.000. Kemudian dipilihlah oleh Pak Jokowi Menteri Perdagangan yang ditugaskan, Anda fokus, kata Pak Jokowi, urusin minyak goreng, terutama minyak goreng curah supaya harganya 14.000. Tapi kira-kira belum sebulan ya, Pak Zulhas ini menjadi Menteri Perdagangan, ya, dia sudah datang ke kampung halamannya, yaitu di Lampung, di mana anaknya itu akan menjadi calon ya representasi atau DPR RI ya, calon DPR RI dari provinsi, dari daerah Lampung, yang kemudian di situ membagi-bagi minyak goreng. Saya kira ini kesalahan fatal. Kenapa? Orang di luar sana sulit mencari minyak goreng, dia membagi-bagi untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, mengiming-imingi masyarakat dengan harga murah, bahkan harganya 10.000 ya, di bawah dari YT untuk 2 liter. Yang konon kabarnya 10.000 itu katakan tidak perlu bayar lagi karena itu dibayari oleh seorang putrinya. Ya, saya melihat di sini ada kesalahan fatal, di mana di sini menurut saya ya, Bro Eko, ini ada tindakan yang menyalahi sumpahnya sebagai menteri. Jadi sumpah menteri itu kan untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga. Bukannya mementingkan kepentingan publik dengan cara memastikan terlebih dahulu rakyat itu punya harga eceran yang sama 14.000, baru kalau itu sudah dilakukan, dia bolehlah melakukan yang apa yang disebut dengan memberikan, menjual di bawah harga pasar, mungkin dia ingin memberikan donasi. Nah, ini persoalan minyak curahnya belum selesai, tapi di tempat lain sudah ada keberlimpahan minyak goreng dengan harga yang sangat murah. Oleh karena itu saya kira karena ini kesalahan fatal ya, ini kesalahan yang menyalahi janjinya sebagai menteri, dan saya kira ya menteri seperti ini layak untuk diselidiki
oleh KPK karena sudah ada motivasi korupsi kalau menurut saya. Korupsi bagaimana? Korupsi kebijakan. Dengan bukannya alih-alih dia memastikan rakyat terlebih dahulu yang secara umum yang memberikan terjangkau ya dengan minyak kita ini kan minyak curah yang dikasih kemasan ya sederhana yang harganya kabarnya adalah 14.000 per liter ya, dan kita tahu ini pasti jumlahnya terbatas, tapi dia berikan ke tempat lain. Ini perlu diselidiki oleh KPK. Dia berikan di satu tempat ya, di mana tempat itu ada konflik interestnya yang sebetulnya itu harganya 14.000 dan alangkah lebih baik itu disalurkan ke yang mereka yang membutuhkan. Tapi dia menggunakan minyak goreng itu untuk berkampanye. Dan saya kira ini satu cacat moral yang luar biasa salah, yang ini menurut saya tidak hanya berujung pada diberhentikannya Pak Zulhas sebagai Menteri Perdagangan, tetapi juga ini harus menjadi objek selidikan KPK karena di sini nyata sekali ada unsur-unsur korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Ini harus diusut, bro. Menurut saya demikian. Ya baik, ya memang beberapa pekan setelah pemilihan itu lumayan ada beberapa kontroversi ya dari beliau ya, dan mungkin ini jangan sampai keseringan gitu ya. Nanti akan mencoreng wajah pemerintah ya. Nah, jadi mungkin Pak Zulhas ini harus lebih berhati-hati dalam berstatement. Bang Mus ada komentar, Bang Mus silakan. Ya, jadi memang ini kan tidak bisa menempatkan diri ya. Artinya seharusnya kan kriteria menteri itu menurut saya pertama harus bisa menempatkan diri dia sebagai siapa gitu. Artinya ketika pun seorang kader partai, ketika seseorang sudah diangkat jadi menteri, maka itu sudah lepas gitu loh. Karena dia bukan menteri untuk partainya, tapi dia adalah menteri untuk seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Apalagi ini dalam momen jabatannya sebagai menteri yang itu juga dibiayai oleh uang negara, tapi justru berkampanye gitu kan, berkampanye untuk anaknya gitu loh. Ini kan betul-betul satu konflik of interest yang luar biasa gitu loh. Artinya dia tidak bisa menempatkan diri posisinya gitu loh, antara sebagai menteri dengan sebagai anggota partai, bahkan dia ketua umum partai gitu kan. Nah menurut saya ini harus dievaluasi, entah evaluasinya apakah diberhentikan lagi. Jadi ini rekor juga ya, misalnya kalau diberhentikan nggak sampai sebulan dia menjabat kemudian diberhentikan gitu kan, karena tindakan salah yang dilakukan. Karena kalau ini dibiarkan menurut saya berbahaya, karena bisa jadi nanti semua menteri akan seperti itu kan repot juga, yang notabene kader partai nanti berkampanye untuk istrinya, anaknya, saudaranya, keponakannya. Ini kan sangat berbahaya. Gimana Bang Watur? Mute, Bang. Masih mute. Ya, mohon maaf ya, Bro. Iya, saya setuju sama Bro Mustafa. Ini perilaku penyimpangan tingkat tinggi nih. Ya, penyimpangan tingkat tinggi kenapa? Karena menteri ini adalah dihormati mendapatkan fasilitas negara ya, karena keberpihakannya dia kepada kepentingan banyak melebihi daripada kepentingan pribadi dan kepentingan keluarganya. Tapi yang dipertontonkan oleh Zulhas dalam video tadi itu menunjukkan ketiadaan jiwa kenegarawanan dalam diri seorang menteri. Ya kita tidak punya masalah ya personal terhadap Pak Zulhas, tapi kita bicaranya menimbangnya itu dalam bingkai bahwa ada moral, ada etika yang harus dimiliki oleh policy makers yang disumpah untuk menjalankan kepentingan publik di atas segala-galanya. Dan dia melanggar sumpahnya. Dia menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi dan keluarganya. Kalau dia Zulhas ini bukan seorang menteri perdagangan, pertanyaannya kira-kira dia bisa dapat minyak kita itu nggak seharga 10.000 2 liter itu? Kan nggak bisa. Kalau bisa semua orang mau,
Tapi kan karena dia Menteri Perdagangan, makanya dia bisa mensuplai minyak kita seharga 10.000 per 2 liter lagi. Nah, saya kira ini betul-betul konflik interest tingkat tinggi, makanya rekomendasi saya ya Pak Jokowi ini tidak cukup hanya memberikan teguran, tetapi harusnya Presiden Jokowi ini memberhentikan Zulkifli Hasan secepat mungkin, dan pihak KPK ini harus menyelidiki potensi koruptif, potensi konflik interest dalam penyelenggaraan negara. Karena ini kalau ini harus dilakukan untuk memberikan efek jerah, kalau enggak ini nanti banyak menteri sosial misalkan, dia punya bansos, dia bisa aja bansosnya dikasih logo dia atau keluarganya dia, nanti pilih keluarga saya ya. Wah, kacau kalau begitu. Menteri Perhubungan dia punya akses pada transportasi, dia bilang nanti pilih ya keluarga saya, nanti digratiskan. Kacau. Ini negara, bukan punya personal. Jadi ada kesalahan berpikir yang fatal, yang tidak layak ini dimiliki oleh seorang pejabat negara. Dan saya bingung ya dengan Pak Zulkifli Hasan ini. Pak Zulkifli Hasan ini kan orang politisi yang kawakan ya. Dia sejak tahun 2009 sudah terlibat dalam politik, dan di tahun 2004 kalau nggak salah sudah juga terlibat dalam pengelolaan negara. Jadi sudah capable harusnya. Sudah bisa memisahkan mana kebijakan, mana kepentingan publik, mana kepentingan pribadi. Tapi dengan sepanjang karir yang sudah matang begitu, dia gagal memahami bahwa kepentingan publik ini harus dibela, dan dia harus menyingkirkan, menjauhkan sejauh-jauhnya kepentingan pribadi dan kepentingan keluarganya. Bukan malah dibalik gitu loh. Jadi saya kira ini menjadi pembuktian lagi bahwa yang namanya value membela kepentingan publik ini tidak ada urusan mengenai berapa lama dia udah menjabat atau belum. Ini tidak ada urusan mengenai dia sudah pengalaman atau belum. Ini urusan nurani. Ini urusan etika dan moral. Banyak orang yang kemudian kita bisa simpulkan berapapun dia menjabat, ternyata etika dan moral dia problem. Dan jangan-jangan nih harus dicek juga nih kepemimpinan yang lalu, jangan-jangan begini ya, hanya saja yang bersangkutan bisa survive karena selamat. Ya, kalau kayak begini, wah ini menurut saya kacau. Ini udah melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan koruptif dan konflik interest yang terang-benderang dilakukan. Kalau presiden hanya diam saja, berarti sama aja presiden telah mengingkari janjinya sendiri yang katanya ingin memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Demikian, Bro Eko. Tapi sebetulnya Bang, kalau bicara presiden, ini ya apa ya? Ya yakin gak yakin juga sih. Karena waktu itu kan kayak Menteri Bahlil ya kan, meneriakan 3 periode aman-aman aja sampai sekarang, atau menteri-menteri lainnya. Ya tapi ya kita lihat aja, sebenarnya kan kalau beliau mendiamkan, sebenarnya yang rugikan presiden sendiri juga gitu loh, karena ya dia punya anak buah yang tidak menjalankan tupoksinya, tapi dia tidak bisa memberikan punishment, berarti kan dia mengajarkan satu etika kenegarawanan juga yang bermasalah sebetulnya, gitu Bang. Ya, memang ada yang menarik nih ya, bahwa Pak Zulkifli Hasan ini sempat melakukan operasi pasar, kemudian dia menyatakan bahwa dia shock ya karena harga-harga naik ya, kecuali beras katanya tidak nih. Jadi cabai rawit, telur, daging pada naik dan dia shock. Nah, artinya sebelum dipilih menjadi Mendag, apa dia tidak survei dulu, atau tidak mengetahui situasi negara ini yang sedang dilanda kenaikan harga gitu ya. Artinya sebagai Mendag dia tidak siap, tidak mempersiapkan diri begitu. Kemudian hal yang lainnya juga termasuk pernyataan bahwa tidak ada mafia migor begitu ya. Mafia minyak goreng, dan yang faktanya ada dan ini juga sempat dikritik. Nah, artinya memang agak di sisi lain itu tidak semestinya, tidak ideal ya. Tapi kalau dilihat dari sejak awal pemilihan komposisi menteri baru ini, reshuffle, ya sebagaimana yang pernah dibahas bahwa
lebih kental unsur politiknya gitu ya. Jadi ya ini lagi-lagi kalau pendekatannya politik yang dikedepankan, deal-deal dikedepankan, artinya untuk memilih the right man in the right place ini jadi tidak terpenuhi begitu ya. Nah ini yang dikhawatirkan bahwa negara dikelola oleh orang-orang yang bukan ahlinya begitu. Dan mungkin Pak Zulhas ini mungkin masih latah merasa bahwa masih terbawa dia sebagai ketua partai begitu ya. Padahal dia sudah memasuki wilayah di mana dia tidak boleh mengedepankan label platformnya dalam melakukan kegiatan ya, kegiatannya sebagai menteri begitu. Tapi harus benar-benar mengedepankan kepentingan publik bukan kelompok. Nah seperti itu mungkin gimana Bang Matur? Ya, saya setuju sama Bro Eko bahwa seorang menteri itu ya memang idealnya adalah orang yang ahli di bidangnya. Orang ahli di bidangnya bukan berarti tidak boleh dari partai politik ya, bisa jadi dia dari partai politik, tapi ahli. Ahli itu dia mampu membedakan antara kepentingan politik partainya dia dengan kepentingan publik. Kalau dia masih nyambung, maka dia akan berpotensi menjadi terpidana koruptor. Karena koruptor itu kan terjadi manakala ketika dia nggak bisa membedakan antara kepentingan publik dengan kepentingan politiknya. Dia menganggap bahwa institusi amanah publik itu menjadi milik dia sendiri atau milik dia partainya dia. Ini kan terjadi sama beberapa periode yang lalu sama mantan Menteri Agama yang menggunakan anggaran Kementerian Agama digunakan untuk jaringan partai politiknya. Nah ini perilaku-perilaku koruptif inilah yang membuat kita ini nggak bisa maju karena program yang seharusnya diperuntukkan sama yang berhak karena dia ada motivasi politik dia dialihkan kepada politiknya gitu. Nah ini satu pelajaran ya, saya kira pelajaran yang sangat berharga buat tidak hanya buat kita tetapi buat calon presiden ke depan. Kalau dia sudah katakan bahwa dia tidak merekrut lagi berbagi-bagi jabatan dengan ketua-ketua partai, ya harusnya itu ditepati. Jangan waktu kampanye dia bicara saya tidak akan berbagi-bagi jabatan. Tapi menjelang periodenya berakhir, semua partai politik pendukungnya dikasih jabatan semua. Ini kan tidak menepati janji namanya. Dan saya kira inilah perilakunya. Saya kira ini pelajaran dan kalau perlu dilakukan reshuffle kabinet lagi ya saya kira tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Ya baik, saya kira udah clear ya. Ya, cukup Bro. Ya, pemirsa kita cukupkan topik-topik bahasan untuk JSA hari ini. Semoga ini didengar dan menginspirasi para pemangku kebijakan sehingga bisa bertindak lebih bijak ya. Kemudian ini menjadi masukan ya untuk bisa menyelenggarakan negara dengan lebih baik ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Ahmad Nur Hidayat dan simak terus segmen Jangan Salah Arah setiap harinya. Terima kasih Bang Matur atas pencerahannya. Bang Mus, sama-sama Bro Eko, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita cukupkan saja ya, Bro Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro semua. Ya Bang. Sama-sama.